Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah kuliah pertama kita ya, untuk kuliah arsitek yang juga akan saya lanjutkan dengan mata kuliah IT Risk Management. Ya. Jadi saya memberi toleransi 15 menit ya. Toleransi 15 menit, jadi kalau dari waktu jam 11, saya maksimum nunggu sampai 11:04 ya. 15 menit nggak ada yang masuk, kelas saya tutup ya. Saya selalu on time ya. Bahkan tadi Zoom ini sudah saya buka jam 11:10 ya. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu, mungkin belum pernah kenal dengan saya sebelumnya, karena ini baru pertama kali saya ngajar di kelas C. Ya. Ini ketika saya ngajar semester yang lalu ya, kelas B, ketika itu saya ngajar ITSM ya. Jadi untuk perkenalan, nama saya Muhammad Ihsan Jamba ya. S1 saya Teknik Elektro, S2 saya alhamdulillah ada 2. Yang pertama adalah IT Management, dan yang kedua adalah Magister Manajemen bidang sumber daya manusia. Saya sekarang posisi tetapnya sebagai dosen di Unsri, ya. Tapi saya bukan dosen PNS, ya. Saya dosen non PNS karena saya sebenarnya adalah pensiunan Telkom. Ya. Saya dulunya pegawai Telkom, kemudian saya pensiun. Ya sudah 11 tahun saya pensiun. Sekarang jadi dosen di Unsri, ya, walaupun bukan pegawai negeri sipil. Oke, ini informasi tentang diri saya, ya, email, baik email pribadi yang Gmail maupun email resmi punya Unsri, ya. Ini nomor HP saya, mungkin nomor HP sudah ada di grup WA, ya. Nah, bidang keahlian saya adalah secara umum adalah sistem informasi, tapi untuk khususnya adalah knowledge management dan data mining, ya. Kalau pengen tahu bidang penelitian saya, riset-riset saya, paper-paper saya, silahkan buka di Google Scholar, ya. Google Scholar, search saja dengan nama saya, pasti akan muncul, ya. Jadi bisa dilihat apa saja penelitian-penelitian yang pernah saya lakukan, kemudian juga ya termasuk bidang keahlian saya, ya, mau dikonsultasikan misalnya. Seperti saya katakan, saya sebetulnya adalah pensiunan Telkom, ya. Dulu saya pegawai Telkom. Ya, pertama kali saya penempatan tugas di Surabaya, cukup lama, saya 8 tahun di Surabaya. Karena saya S1 Teknik Elektro, maka awalnya dulu saya bertugas di bagian listrik, ya, mechanical electrical, sampai 8 tahun, ya, 93 sampai akhir 2000. Setelah itu saya mutasi ke Palembang, ya, pindah dari Surabaya ke Palembang, dan pindah bidang tugas. Ya. Yang sebelah saya dari bagian teknik, pindah ke IT. Ya, jadi waktu itu saya
bertugas sebagai spesialis administrator database. Nah, kemudian juga pernah ke bagian komunikasi data, ya, juga masih di bagian IT. Ya, itulah awal saya dari orang teknik berubah ilmu menjadi orang komputer. Ya. Sampai kemudian saya disekolahkan, ya, saya sekolah ke Malaysia, ya, saya sekolah di Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia. Tadi seperti tadi di depan foto saya tadi, ya, ini ketika saya lulus IT, ini saya lulus MM, ya. Yang elektronya yang mana? Saya nggak punya, ya. Saya nggak sempat wisuda dulu. Saya nggak sempat wisuda S1. Ya. Karena dulu saya ikatan dinas dengan Telkom, begitu saya selesai sidang sarjana, minggu depannya sudah langsung berangkat masuk pendidikan di Telkom. Setelah saya selesai S2 IT, saya malah tidak lagi kerja di bagian IT. Saya justru jadi orang marketing, orang sales, sampai promosi jadi manajer marketing di Batam. 2 tahun saya di Batam, setahun di Medan, 2 tahun di Batam, terus 2008 saya kembali lagi ke Palembang, ya, menjadi manajer bisnis performance. Ya. Jadi ilmu saya itu dari orang teknik elektro, jadi orang komputer, dari orang komputer jadi orang marketing, setelah jadi orang marketing, saya jadi orang bisnis. Sebenarnya tidak masalah, karena sistem informasi, bidang ilmunya sangat erat dengan bisnis. Ya. Jadi sistem informasi itu adalah penerapan ilmu komputer dalam dunia bisnis sebenarnya. Sampai akhirnya saya di akhir 2011 saya memilih pensiun. Ya. Sebelumnya saya pindah ke Jakarta, jadi saya pensiun itu ketika saya sedang dinas di Jakarta, di kantor pusat. Ya, jadi sejak itu saya jadi dosen di Unsri, ya, sampai sekarang. Ya. Awalnya saya dosen di elektro, karena saya orang telekomunikasi, tapi karena memang sekolah saya S2 saya adalah IT, maka saya lebih tepat di Fakultas Ilmu Komputer. Sejak 2013 saja saya full di komputer. Mungkin itu sedikit pengantar untuk perkenalan, ya, tentang saya. Ya. Oke, seperti tadi yang saya katakan, mata kuliah yang saya ajari kebetulan adalah mata kuliah yang nyambung, ya, yang ada kaitannya. Nah, jadi saya membuat untuk fasilitas e-learning, ya, untuk fasilitas perkuliahan kita, silahkan masuk di edmodo.com. Nanti silakan login di edmodo.com. edmodo.com. Kemudian, kalau baru bergabung, masuk di Edmodo, belum pernah login sebelumnya, setelah selesai proses registrasi, kita akan diminta mau masuk kelas yang mana. Ya. Nah, untuk masuk kelas, gunakan kode ini. DRT 437 kode kelasnya. Ini akan dicatat kode ini DRT 437. Masuk edmodo.com. Masuk ke edmodo.com. Ini kalau saya tutup dulu. Kalau saya tutup, kita login, masuk edmodo.com. edmodo.com, ya. Dia akan otomatis lari ke halaman Edmodo yang baru, edmodo.com.
Nah, karena saya sudah pernah login, jadi di laptop saya sudah langsung otomatis masuk. Nah, tapi bagi orang yang baru pertama kali, dia akan masuk ke halaman registrasi. Misalnya ini saya out, ini nanti bisa keluar dulu, kita daftar, ya, daftar, isi nama, email dan segala macam. Setelah itu akan diminta kode kelas karena kamu akan masuk ke yang mana, ya. Nah, kode kelasnya ini silakan dicatat. Kalau nggak ada kodenya, nggak bisa masuk. Dan ingat ya, kode ini ada masa berlaku. Kalau sudah lewat dari masa berlakunya, Anda nggak bisa masuk lagi, nggak bisa login. Ya. Jadi kode kelasnya DRT 437. Silakan dicatat, registrasi, masuk ke sini. Nah, nanti kalau sudah login, maka dia akan jadi halaman yang kira-kira mirip-mirip seperti Facebook lah, lebih kurang, ya. Ini saya gabung, ya. Nama kelasnya Enterprise Architecture EA dan IT Risk Management, ya. Jadi satu saja daripada punya dua kelas yang berbeda, lebih baik jadi saya jadikan satu saja. Oke, nanti misalnya untuk kuliah pertama hari ini saya posting bahan kuliahnya misalnya. Ya. Saya posting bahan kuliah, ini saya tulis bahan kuliah 1 itu tentang tata kelola I. Ya, jadi saya post, ya, maka di sini sudah ada bahannya, kamu bisa klik download. Ya. Ini juga nanti bisa dilakukan mulai dari tugas, ya, saya ngasih tugas online, ngumpul tugas online, sampai ujian online juga bisa dilakukan di sini. Oke, jadi jangan lupa untuk masuk ke sini, ya. Ini dan kuliahnya sudah saya posting untuk kuliah yang pertama pagi. Ya, cukup jelas ya. Jangan lupa dicatat kodenya DRT 437, ya. DRT huruf kecil, ya. DRT 437. Masuk di edmodo.com. Oke, kita kembali lagi ke bahan kuliah kita. Jadi untuk beberapa minggu perkuliahan, ya, beberapa minggu program pertama ini, saya akan memberikan materi yang sifatnya pengantar sebelum kita betul-betul masuk ke Enterprise Architecture atau IT Risk Management. Ya. Jadi saya sudah cek ketika saya masuk di kelas B, kelas A belum pernah ada yang masuk, belum pernah ada yang masuk, ya. Saya tanya sebelumnya pernah belajar tentang tata kelola IT nggak? Atau IT governance nggak? Kalau kelas B mengakunya belum pernah. Di semester yang lalu, semester genap, belum pernah juga, Pak. Hah? Belum pernah? Nah, di semester genap yang lalu ada mata kuliah ITSM, IT Service Manager. Kebetulan yang kelas B saya yang ngajar. Saya hanya ngajar kelas B aja semester kemarin. Nah, sebenarnya saya agak bingung ngajar itu karena sebelumnya harusnya dapat mata kuliah IT Governance dulu, ya, tata kelola IT. Nah, tapi karena kemarin itu nggak sempat, jadi langsung ke ITSM tanpa memberikan dasar IT Governance. Nah, kemungkinan kamu ini karena Fasilkom
Unisti ini baru berdiri, mungkin kurikulumnya masih belum pas ya. Jadi harusnya kamu tuh belajar dulu IT governance, tata kelola IT, sudah paham itu baru lanjut ke sambungannya, yaitu service management, enterprise architecture, dan risk management ini. Nah, jadi untuk itu saya pandang perlu sebelum masuk materi EA dan risk management, kita belajar dulu tentang tata kelola IT atau IT governance. Sehingga kuliah kelas EA dan IT risk management itu akan saya sambung. Ya, jadi materinya nyambung. Jadi kita akan mulai dulu dengan materi tentang IT governance ya. Kita belum masuk khusus ke EA-nya atau risk management-nya belum ya. Kita masih materi yang sifatnya pengantar dulu. Ya, karena ini jamnya jam untuk EA, enterprise architecture, secara judul, secara resmi ini adalah kuliah kelas EA ya. Tapi nanti di kelas risk management yang siang, setelah kita istirahat jam 12:30 nanti, kita masuk lagi jam 1, kita sambung kelas IT risk management, tapi ini bahannya nyambung dari ini, nggak perlu saya ulang lagi. Ya, kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan tata kelola IT. Ya, ini materi saya ambil dari materinya punya Pak Tony Susanto. Ya, Pak Tony Susanto itu Indonesia. Ya. Jadi, saya gunakan bahan milik beliau. Ya. Nah, ini ada semacam terima kasih kredit kepada beliau, ambil saja. Jadi, biasakan kalau pakai punya orang, ada ucapan terima kasih kepada yang punya, gitu. Dengan diaku menjadi milik kita, walaupun dengan pakai materi. Kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan IT governance. Istilah IT governance ini seringkali kecampur-campur, ketukar-tukar, kebolak-balik dengan istilah yang lain, yaitu IT management. Satu lagi ada istilah government. Ini juga mirip nyebutnya kalau kita salah lidah, ya, slip lidah, bisa ketukar ini. Yang satu governance, ya, tulisannya governance, yang satu lagi government. Secara makna, itu berbeda sama sekali. Government itu artinya pemerintah. Kalau dalam bahasa Inggris, terjemahannya berarti pemerintah. Sementara governance itu tata kelola. Nah, dalam bahasa Inggris, istilah governance itu maknanya beda dengan manajemen. Tapi kalau diterjemahkan jadi bahasa Indonesia, seringkali diterjemahkan sama. Governance artinya tata kelola, manajemen juga disebut tata kelola. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, itu agak berbeda. Ya, serupa tapi tak sama, mirip. Ya. Nah, jadi kamu akan mengenal istilah ada IT management dan ada lagi IT governance. Nah, sementara jangan ketukar antara governance dengan government. Ya. Governance artinya tata kelola. Apa itu? Yaitu serangkaian proses, serangkaian kebijakan, aturan-aturan, ya, bahkan bisa berupa budaya yang berlaku, budaya, kebiasaan, ya, yang berlaku dalam mengelola sesuatu. Jadi, kalau kita mengelola, ngurusin sesuatu, ya, itu governance. Maka disebut tata kelola artinya.
Sementara kalau government itu artinya pemerintah. Pemerintah itu orang yang merintah, orang yang ngatur, atau orang yang menjalankan tata kelola. Ya, jadi istilah governance itu berlaku umum ya, nggak hanya dalam IT saja. Governance itu bisa juga berlaku dalam pemerintahan, dalam sebuah negara, ya, sebuah kabupaten, sebuah provinsi. Artinya governance itu proses dalam mengelola sesuatu. Sementara government adalah orang menjalankan tata kelolanya. Jadi orang yang memerintah. Misalnya seorang bupati itu dia melaksanakan tugas mengelola kabupaten. Seorang wali kota, dia bertugas menjalankan pengelolaan suatu kota madya. Begitu juga gubernur menjalankan pengelolaan provinsi. Kalau negara tentunya presiden, menteri di situ ya. Itu orangnya. Tapi kegiatannya disebut tata kelola atau governance. Sementara istilah manajemen itu adalah cara dia memimpin, cara dia mengelola, di mana kita sudah pernah belajar, tentunya saya yakin di semester 1, ya, saya yakin seluruh jurusan sistem informasi mau dari universitas manapun, kalau dia ngaku jurusan sistem informasi, pasti di semester 1 belajar mata kuliah dasar manajemen. Ya, di mana manajemen itu ada 4 hal yang dilakukan dalam manajemen. Satu, ada namanya perencanaan. Yang kedua, ada pengorganisasian. Ada kepemimpinan. Yang ketiga, dan keempat, ada namanya pengendalian atau pengawasan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, planning, organizing, leading, dan controlling. Ini itu manajemen. Ya. Jadi, ini 3 hal yang serupa tapi tak sama, tapi ada hubungan. Governance adalah proses mengelola, government adalah lembaga atau orang yang menjalankan tata kelola, sementara manajemen adalah tahapan-tahapan dalam mengelola. Orang mengelola pasti ada perencanaan, orang mengelola pasti ada pengorganisasian, orang dalam mengelola pasti ada kepemimpinan di sana. Dan yang terakhir, ketika dia mengelola pasti ada namanya controlling atau pengendalian. Ya, jadi sekali lagi tolong diperhatikan apa yang dimaksud governance, government, management. Kalau itu sudah paham, baru kita sambungkan kata-kata ini dengan IT atau information technology atau teknologi informasi dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau IT governance atau tata kelola teknologi informasi itu artinya adalah rangkaian proses dalam mengelola teknologi informasi. IT government artinya orang atau lembaga yang mengelola teknologi informasi. Kalau kementerian, itu adalah Kementerian Kominfo. Kalau dinas di provinsi, Dinas Kominfo namanya. Itulah IT government, pemerintah. Sementara IT manajemen adalah fase-fase ketika pemimpin, atau dalam hal ini pemerintah, menjalankan tugasnya untuk mengelola teknologi informasi. Jadi tolong perhatikan itu, apa yang dimaksud dengan IT governance,
apa yang dimaksud dengan IT management. Sementara lembaga atau orang yang menjalankan itu disebut IT government. Ya. Jadi jangan salah lagi setelah ini. Ya. Jadi bisa dilihat, ya, ada perbedaan antara governance dengan government. Ya. Sekali lagi, governance itu adalah prosedur atau tata cara mengelolanya. Government, orang yang memerintah. Tentunya memerintah dalam mengelola itu. Karena dalam pemerintahan, maka mungkin gampang kita sebut government adalah pemerintah. Tapi kalau pada organisasi yang bukan pemerintah, misalnya sebuah perusahaan, ya, tentunya di sana tidak ada pemerintah, tidak ada. Jadi government itu nggak bisa kita sebut langsung karena memang nggak ada pemerintah, karena pemerintah tadinya di negara. Maka istilah yang sering digunakan orang untuk perusahaan adalah corporate. Bahasa Indonesianya korporat, perusahaan, ya. Maka muncullah istilah namanya tata kelola korporat. Tapi kalau negara disebut namanya governance, ya. Tapi kalau perusahaan corporate governance, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di situ, ya. Sehingga bagi perusahaan atau organisasi bisnis yang baik cara mengelolanya, saya ulangi, bagi perusahaan atau organisasi yang baik mengelolanya, maka disebut good corporate governance. Ya. Hal yang sama juga berlaku ketika itu kita gunakan organisasi pemerintah. Ya, sebuah pemerintah yang baik disebut good government governance. Ya, pemerintahan yang tertata dengan rapi, sistem pertanggungjawabannya bagus, ya semua direncanakan dengan baik, apa yang direncanakan dilaksanakan, hasilnya memang ada pembangunan untuk masyarakat, bisa dinikmati hasilnya oleh rakyat. Kenapa bisa begitu? Karena punya governance yang baik, punya tata kelola yang baik. Di sebaliknya, ya, pemerintahan yang buruk, nah, ciri-cirinya yang pasti rakyatnya tidak maju, rakyatnya susah, rakyatnya menderita, harga-harga mahal, rakyat tidak sanggup beli. Begitu juga kalau di perusahaan, jika ada perusahaan yang untung, perusahaan yang pegawainya sejahtera, ya, itu perusahaan yang baik. Contoh misalnya kita lihat, sama-sama perusahaan milik negara, BUMN. Nggak semua pegawai BUMN itu hidupnya sejahtera. Nah, saya punya pengalaman karena saya dulu pegawai Telkom. Kalau jadi pegawai Telkom, alhamdulillah sejahtera. Kenapa? Karena di Telkom adalah perusahaan yang tata kelolanya baik. Bisnisnya selalu untung. Makanya perusahaan bisa menggaji pegawainya dengan gaji yang besar, gaji yang tinggi. Bisa ngasih bonus, bisa ngasih insentif, ada fasilitas ini, itu, segala macam. Tapi juga tidak sedikit ada BUMN yang statusnya rugi. Jangankan mau ngasih kesejahteraan kepada pegawai, perusahaannya saja tidak mati, sudah syukur alhamdulillah. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang menurut saya aneh.
Yang mana contohnya? Contohnya Pertamina. Pertamina itu pegawainya sejahtera, gajinya besar-besar, dapat rumah dinas. Tapi kenapa perusahaannya rugi? PLN, ya gitu juga. Saya dulu pegawai Telkom, pasang telepon bayar. Kalau nelpon, orang Telkom itu nggak gratis, bayar tetap. Tapi orang PLN, coba rumah pegawai PLN pasti listriknya gratis. Dan yang herannya lagi, PLN itu nggak ada saingan, nggak ada musuhnya. Tapi kenapa dia rugi? Aneh kan? Bisnis nggak punya saingan, tapi rugi. Telkom itu musuhnya banyak, saingannya. Tapi bisa untung. Telkom itu punya musuh Indosat, XL, Smartfren, banyak macam-macam itu kompetitornya, saingannya. Tapi bisa untung. PLN, ada saingan nggak? Nggak ada. Tapi kenapa rugi? Nah, itu ciri-ciri governance-nya dipertanyakan. Ya, itu mudah-mudahan bisa dipahami kenapa kita harus mengerti yang namanya tata kelola atau governance. Ini secara umum teori governance ini berlaku untuk apapun. Hidup kita juga kalau tidak punya tata kelola, barangkali akan berantakan juga. Coba tanya pada diri sendiri, kenapa sih kamu kuliah? Untuk apa kuliah? Atau sekedar supaya nanti punya foto pakai baju wisuda, pakai baju toga gitu. Saya dulu nggak punya baju toga S1. Karena tujuan saya bukan masalah pakai baju toganya apa enggak. Jadi kita mengelola hidup kita supaya nanti ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, begitu juga ketika kita akan ngomong tentang teknologi informasi. Teknologi informasi nggak tiba-tiba kita beli komputer, colokin ke listrik, terus hidup laptopnya, hidup komputernya, enggak. Bukan itu. Ya. Makanya nanti ada tata kelola teknologi informasi. Oke. Jadi jika kita bicara tentang IT governance atau tata kelola teknologi informasi, apa sih itu? Jadi tata kelola teknologi informasi atau IT governance itu adalah tanggung jawab dari pihak eksekutif dan dewan direksi. Ya. Tentang apa? Tentang bagaimana cara memimpin, bagaimana struktur organisasi, dan bagaimana proses-proses yang berlangsung dalam sebuah organisasi, ya, agar dapat diyakinkan atau dijaminkan bahwa teknologi informasi yang ada dalam perusahaan atau dalam organisasi kita akan tetap berlangsung. Jadi kita tidak ingin kalau kita punya sarana teknologi informasi dalam perusahaan, dalam organisasi, kita nggak mau tiba-tiba mati, ya. Terus nggak tahu kenapa bagus lagi. Jadi kalau dia rusak, kita harus tahu kenapa dia rusak. Sebaliknya, begitu dia rusak, bukan sekedar gimana cara dia hidup normal lagi. Jadi ketika dia tadi rusak, kita juga harus tahu apa yang rusak dan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi kalau pernah rusak, bukan sekedar yang penting hidup normal lagi, tidak. Kita harus belajar kenapa dia rusak. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi ya kondisi rusaknya itu. Jadi yang rusak pun harus dikelola.
Nanti itu kita akan bicara tentang resiko, manajemen resiko. Bahwa teknologi IT yang kita punya bisa saja rusak. Itu nggak kita harapkan rusak, tapi kalau sampai terjadi, kita sudah siap bagaimana solusinya. Makanya manajemen risiko, IT risk management, itu masuk bagian dari tata kelola. Namun, merancang bagaimana IT itu akan ada, itu disebut dengan enterprise architect. Jadi, EA juga merupakan bagian dari tata kelola. Itu sebab kenapa sebelum kita masuk materi masing-masing untuk EA-nya apa nanti, risk manajemennya bagaimana, pahami dulu yang namanya tata kelola IT. Ya. Tadi sudah saya singgung bahwa ada istilah IT governance, ada lagi istilah IT management. Ya. Governance bermakna tata kelola, sementara manajemen adalah prosesnya, di mana proses manajemen selalu ada 4, planning, organizing, leading, controlling. Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang namanya governance atau tata kelola itu jauh lebih luas dari sekedar manajemen. Ya. Kenapa? Karena manajemen itu hanya fokus kepada faktor-faktor internal. Ya. Dia tidak peduli dengan faktor eksternal kalau manajemen. Tapi kalau kita bicara tentang governance atau tata kelola, maka tata kelola itu akan 2 aspek. Fokusnya pada fokus internal dan juga fokus pada eksternal. Siapa yang eksternal? Eksternal itu adalah pelanggan. Ya. Jadi, misalnya, kalau kamu kerja di sebuah perusahaan, kamu kerja di bagian produksi, di pabrik, maka perhatian kamu pasti cuma memperhatikan masalah-masalah internal. Misalnya bahan bakunya ada enggak, mesinnya bagus apa tidak, pegawai yang jalankan mesin masuk apa enggak. Itu masalah internal. Tapi kalau kamu misalnya ya bekerja di bagian marketing, di bagian customer service misalnya, maka kamu tidak hanya sekedar ngurusin masalah-masalah internal, tapi pasti ada kaitan dengan eksternal, dalam hal ini adalah pelanggan. Misalnya, kamu bekerja di toko roti. Pelanggan mau beli roti keju. Maka pelanggan akan ngomong kamu, Mbak, ada nggak roti keju? Maka ketika ada pelanggan minta roti keju, maka kamu akan tanya bagian dapur yang memproduksi roti. Kamu bikin roti keju nggak? Bisa dilihat ya, urusannya ada eksternal sama internal. Kamu ngurusin orang luar, tapi habis itu kamu berurusan juga dengan orang dalam. Berbeda dengan yang misalnya ngurusin gudang, yang ngurusin stok barang. Ini toko roti. Misalnya tadi dapur misalnya. Ya. Chef yang ada di dapur ketika dia mau masak, dia tanya orang gudang, orang gudang ada terigu nggak? Ada gula nggak? Ada coklat nggak? Ada susu nggak? Ya. Kemudian dia berurusan dengan siapa lagi? Dia urusan dengan orang yang kerja di counter. Tapi dia nggak pernah berurusan sama pelanggan. Itu bedanya ya. Nah, jadi kalau yang berurusan dengan manajemen itu hanya ngurusin faktor-faktor internal saja. Ya.
Tapi kalau kita bicara tentang governance, urusannya jauh lebih luas karena juga berkaitan selain internal, juga berkaitan dengan eksternal. Dalam hal ini adalah pelanggan. Siapa lagi selain pelanggan yang eksternal? Bisa pemegang saham. Pemegang saham itu juga termasuk kategori eksternal sebetulnya. Dia nggak terlibat dalam manajemen. Oke, nah, jadi di sini bisa kamu lihat perbandingan apa bedanya manajemen sama governance, ya, khususnya dalam bidang IT. Kalau nanti ketemu istilah IT manajemen, jangan bingung lagi, sudah tahu apa bedanya dengan IT governance. Ya, kata kuncinya IT governance lebih luas dari IT manajemen. Fokusnya kalau IT governance eksternal dan internal, tapi kalau IT manajemen hanya internal saja, maka dia lebih sempit. Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri, dipelajari sendiri ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram, bisa kita lihat ya, jika sumbu X adalah waktu, maka IT manajemen hanya bicara tentang masalah-masalah sekarang atau saat ini. Sementara IT governance yang dia bahas adalah saat ini dan masa depan. Itu governance. Tadi kalau dari orientasi bisnis, IT manajemen hanya internal, seperti saya katakan dari tadi, sementara IT governance internal dan eksternal. Ya, itu. Oke, ini konsep IT governance muncul di 90-an ya. Nilai yang lebih tinggi ya, secara ekonomi. Oke. Jadi, saya harap kamu sudah bisa melihat tentang pentingnya tata kelola IT. Sebab kenapa sebelum kita belajar enterprise arsitekturnya, kita selanjutnya nanti akan belajar apa yang disebut risk management teknologi informasi ya, manajemen risiko teknologi informasi, maka kita awali paham dulu apa yang dimaksud dengan tata kelola teknologi informasi ya. Ini adalah hal penting yang harus diperhatikan. Jadi para pihak yang punya kepentingan dengan organisasi atau perusahaan, mereka selalu berharap kita itu bisa memberikan solusi teknologi informasi dengan kualitas yang bagus, waktu yang tepat, anggaran yang sesuai, ya, terus mendatangkan keuntungan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan tentunya berharap resikonya serendah mungkin. Nah, itu harapan para pemegang shareholder, pemegang itu artinya pemegang apa, saham ya, para pihak pemegang saham, pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau kita abaikan, tentu yang terjadi yang kebalikannya dari yang tadi. Ya, jadi bisa dilihat, kalau yang ini tadi adalah keuntungan, kalau kita jalankan tata kelola yang baik, akan ini hasilnya, 1, 2, 3. Sebaliknya, kalau tata kelola nggak diurusi, ya, maka akan muncul masalah-masalah. Yang pasti bisnisnya rugi. Tadi saya katakan contoh, bayangin perusahaan seperti PLN, Pertamina, sebesar itu, ya, kok ngakunya rugi. Aneh kan rasanya. Bisnis yang menarik, kita lihat setiap kali orang ngantri di pom bensin, artinya yang mau beli barangnya itu banyak, yang mau beli bensin itu. Kok rugi Pertamina? Kan aneh rasanya. Itu karena tata kelolanya yang kurang baik. Layanan tidak efisien, dan macam-macam lagi hal-hal yang lain yang bisa kamu baca sendirilah. Jadi
apa yang bisa kita simpulkan bahwa tentang pentingnya tata kelola teknologi informasi adalah kita dapat mengatur penggunaan teknologi informasi dan kita pastikan bahwa teknologi informasinya akan punya kinerja atau performansi yang sesuai dengan tujuan atau fokus utama kita. Ya, itu manfaat yang bisa dihasilkan. Ya, kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap teknologi informasi. Misalnya penerbangan. Bayangin penerbangan itu seandainya sistem pemesanan tiketnya sempat error aja setengah jam. Ya. Bayangkan, jadwal penerbangan bisa berubah-berubah. Orang beli tiket, sudah bayar, begitu mau terbang, dibilang tiketnya nggak laku. Akibat ada gangguan pada sistem tiketing. Ya. Orang pesan tiket atas nama Amir, tiba-tiba yang tercetak atas nama Tuti. Kan repot. Perbankan apalagi. Bank itu ya ada salah naruh 01 angka aja, itu bisa berubah banyak. Orang mau transfer duit 5 juta. Kebanyakan 0, jadi 50 juta. Kan rugi jadinya. Begitu juga kita di perguruan tinggi. Ya. Banyak hal yang seharusnya jika ada teknologi informasi yang baik, maka kualitas perguruan tinggi akan jauh lebih baik lagi. Ya. Apa yang perlu kita pahami dari sebuah tata kelola teknologi informasi? Yang pertama adalah kita harus sesadar-sadarnya memahami bahwa teknologi informasi itu hadir untuk mendukung bisnis. Ya, hadir untuk mendukung bisnis. Jadi misalnya, bisnis perguruan tinggi itu apa sih? Pendidikan. Jadi harusnya ketika teknologi hadir untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk gaya-gayaan. Ya. Kemudian yang kita harus sadari lagi tadi, karena manajemen lebih kecil ruang lingkupnya dari tata kelola, maka manajemen teknologi IT harus menjadi bagian dari tata kelola perusahaan. Nggak boleh berdiri sendiri. Ya, orang TI ini sering sombong. Dipikir dia orang komputer, dia orang teknologi informasi, jauh lebih keren ketimbang orang manajemen biasa. Enggak, ya. Teknologi itu hadir menjadi alat untuk manajemen. Kemudian, tata kelola harus melibatkan seluruh unsur dalam organisasi, mulai dari pimpinan paling tinggi sampai yang paling rendah. Harus terlibat semua. Jadi mengurusi TI, teknologi informasi, nggak cuman urusan orang komputer. Itu urusan semua orang. Dan sekali lagi, seperti saya katakan, dia akan menjadi aset strategis. Jadi alat bantu strategis. Karena hadirnya dia untuk mendukung pencapaian target-target bisnis. Ya. Jadi ini bisa kamu baca, ya, lebih detail dari yang tadi ya, masih tentang prinsip-prinsip tata kelola TI. Ya. Jadi teknologi informasi itu untuk efisiensi. Ya. Jadi jangan sampai gara-gara hadir teknologi informasi, hadirnya komputer, hadirnya peralatan-peralatan teknologi informasi, justru bukan efisiensi yang terjadi.
malah ngabisin duit. Harusnya ada penghematan nanti sebagai hasil akhirnya. Makanya anggaran teknologi informasi itu harus diselaraskan dengan strategi bisnis. Memang dia butuh biaya besar. Ya. Tapi nanti setelah keluar biaya besar, akan ada manfaatnya, yaitu penghematan. Contoh sederhana misalnya. Apa beda kalau kita ngetik biasa dengan mesin tik dibandingkan dengan ngetik pakai komputer? Ya, memang beli komputer itu mahal. Tapi kalau ngetik pakai komputer, kalau ada yang salah, bisa dibenerin dulu sebelum di-print. Tapi kalau ngetik di mesin tik biasa, kalau kita ada yang salah, maka ganti kertas. Paling tidak sudah terbuang kertasnya. Jadi paling tidak, setelah yakin benar semua, baru print. Jangan dibalik, dikit-dikit ngeprint, dikit-dikit ngeprint. Sepanjang dia tidak diperlukan di print, kenapa harus di print? Nah, yang konyol seringkali kita lihat orang buat form, buat formulir, ya, yang tadinya ditulis di kertas, ditulis tangan, ya, kemudian datang dengan komputer, nggak berubah, masih form yang sama, tapi tempatnya saja pindah ke komputer. Cara kerjanya nggak berubah, masih seperti kayak kerja manual. Orang pakai komputer harusnya mengurangi penggunaan kertas. Yang terjadi, komputernya beli, kertasnya juga tidak berkurang. Kenapa harus di-print kalau bisa disimpan dalam bentuk file, dalam database? Nah, ya, itu yang seringkali salah gitu. Kita print berlembar-lembar, kita print ujung-ujungnya masuk dalam lemari. Itu apa? Kalau akhirnya disimpan dalam lemari juga kertas yang di-print tadi. Kenapa nggak disimpan dalam bentuk digital saja? Ya, nah, ini bisa dilihat nanti. Nah, dari situ kita lihat ada beberapa area yang menjadi pusat perhatian dari yang namanya tata kelola teknologi informasi. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, seharusnya sebelum kita belajar yang lebih mendetail, kita belajar dulu tentang tata kelola. Karena dia akan berlanjut. Ya. Misalnya ini, yang atas ini IT Value Delivery. Saya yakin semester lalu kamu udah belajar namanya IT Service Management, ITSM. Saya nggak tahu siapa yang ngajar kamu ya. Tapi yang jelas kemarin kalau kelas B saya yang ngajar. Jadi sebenarnya ITSM itu, IT Service Management itu, pada prinsipnya adalah bagaimana teknologi IT dapat memberikan value yang maksimal kepada penggunanya. Nah, itu IT Value Delivery itu IT, simpulan dari service management sebetulnya. Nah, sementara yang IT Strategic Alignment, penyelarasan strategi IT, inilah sebenarnya Enterprise Architect. Enterprise Architect. EA di sini. Bagaimana di sini terjadi penyelarasan tentang strategi-strategi teknologi informasi yang akan digunakan supaya bisa memberikan nilai yang baik kepada pelanggan. Nah, tentunya ketika kita memberikan nilai kepada pelanggan tadi dalam operasionalnya, akan ada resiko-resiko. Maka kita juga perlu memperhatikan namanya IT risk management. Dari sini aja udah kelihatan ya. Yang atas ini service management, yang sebelah kiri ini adalah enterprise arsitektur, yang sebelah kanan ini adalah risk management. Nah, makanya sebelum kita masuk ke masing-masing ini harusnya belajar dulu, pahami dulu apa yang dimaksud dengan tata kelola teknologi informasi. Yang keempat, setelah risk management adalah pengukuran kinerja.
evaluasi. Oke. Nah, ini strategic alignment ya, penjelasan satu persatu tadi. Sebenarnya inilah rangkuman dari namanya enterprise arsitektur. Kita akan membuat sebuah perencanaan organisasi ya, yang baik, yang dikaitkan dengan teknologi informasi yang akan digunakan. Makanya, enterprise arsitektur itu adalah blueprint dari teknologi informasi yang akan digunakan. Ya, makanya inilah strategic alignment. Ya, inilah yang namanya enterprise architect dalam konteks tata kelola teknologi informasi. Ya, value delivery, ya ini service management. Kalau kita punya blueprint atau struktur organisasi yang baik tentang teknologi IT, diharapkan hadirnya teknologi itu akan memberikan nilai yang maksimal yang dibutuhkan oleh user. Ya. Jangan sampai teknologi udah dibeli mahal-mahal, tapi nggak ada manfaatnya. Nggak ada nilainya. Tidak memberikan sebuah nilai tambah. Ya. Nah, tentunya membutuhkan sumber daya. Dan setiap operasional, apapun itu, akan selalu ada resiko. Resiko bukan sesuatu yang kita harapkan. Resiko itu biasanya hal-hal buruk yang kita tidak ingin terjadi. Tapi kenapa harus dikelola? Karena kalau sampai terjadi, kita sudah siap menghadapinya. Itu namanya risk management. Ya. Misalnya, komputer itu kira-kira kalau dihidupkan terus-menerus, bakal rusaknya kapan? Kita punya jaringan internet, ya, misalnya ada access point, misalnya. Access point itu hidup terus-menerus, nggak pernah berhenti. Pertanyaannya, berapa lama umur dia itu? Namanya alat, pasti akan ada rusaknya. Jadi misalnya kita punya access point di kantor, ya, access point, misalnya kita pasang hari ini, tanggal 2 bulan 10. Nah, kita akan mempersiapkan ini alat hidup terus-menerus, nggak pernah berhenti. Ya, sehari 24 jam, seminggu 7 hari. Berapa lama dia bisa bertahan? Atau misalnya, berapa lama periode waktu harus diperiksa? Mobil saja, kalian aja, mobil angkot, bis, itu berkatakan jalan terus, nggak pernah berhenti dia. Itu aja harus diperhitungkan kapan waktunya dia ganti oli, ya. Ini udah jalan berapa kilo, kira-kira tangki bensinnya sudah kosong apa belum. Jadi kita harus menyiapkan resiko-resiko yang mungkin terjadi. Kita nggak mau sampai kehabisan bensin. Makanya sebelum dia habis, kapan harus diisi lagi. Kita nggak mau mesin rusak. Tentunya sebelum dia rusak, olinya harus diganti. Dan seterusnya. Ya, begitu juga dalam IT. Sama aja. Akan dibegitukan juga. Itu namanya risk management. Performance measurement, seperti saya katakan tadi, adalah setiap alat, setiap proses pasti akan diukur kualitasnya, kemampuannya. Seberapa baik kualitasnya, itulah namanya pengukuran kinerja. Ya. Karena kita nggak mungkin akan biarkan saja tanpa memastikan bahwa alat yang kita gunakan itu baik apa tidak. Nah,
dalam melaksanakan IT governance, tata kelola IT, banyak model-model yang digunakan. Banyak model-model yang digunakan. Ya. Saya harap kamu masih ingat ketika semester lalu, semester 4, belajar service management. Service management yang kita tahu modelnya adalah ITLL, ya, Information Technology Infrastructure Library, ITLL. Nah, sementara nanti untuk Enterprise Architect kita akan belajar menggunakan TOGAF. Kita akan belajar menggunakan TOGAF. Ya. TOGAF singkatan dari The Open Group Architecture Framework. Itu TOGAF. Ini nama modelnya. Ya. Dulu yang terkenal Zahman. Ya. Tahun 2000-an nih Zahman. Tapi kalau sekarang yang populer adalah TOGAF. Ya. Sementara untuk resiko ada COVID. Ya. Ada COVID, ada KOSO, semacam ya. Dan untuk yang tata kelola IT ini sendiri yang umum adalah COVID. Menggunakan COVID. Ya, jadi ini nggak perlu saya bahas apa itu ITLL. Ini adalah model untuk IT Service Management. Yakin udah belajar semester yang lalu. Ya, ini saya skip aja ya. Ini saya jelaskan lagi karena kamu sudah lulus mata kuliah IT Service Management. Makanya ini agak terbalik-balik ini kamu nih, silabus apa kurikulum kamu ini ya. Jadi berikutnya ada ISO 17799. Ini untuk keamanan. Ya, mungkin semester ini kamu ada mata kuliah keamanan informasi ya. Nah, maka sebelum belajar keamanan juga harusnya belajar tata kelola juga. KOSO ya, ini KOSO untuk laporan finansial dan biasanya ini dipakai untuk risk management ya, untuk risk management. Ini KOSO ya. Manajemen resiko. Ini ada risk assessment ya. Salah satunya KOSO antara lain. Oke, ini masih tentang KOSO. Berikutnya COVID. Nah, nanti untuk selanjutnya dalam rangka kita memahami apa yang dimaksud tata kelola, kita akan lebih mendalami COVID. Walaupun nanti saya akan memberikan sifatnya hanya pengenalan saja ya, supaya nanti kamu siap untuk masuk ke EA dan risk management ya. Saya COVID-nya tujuannya supaya jadi pengantar, supaya kamu siap mempelajari apa yang dimaksud dengan enterprise arsitektur dan apa yang dimaksud dengan risk management. Dalam COVID akan ada tahapan-tahapan ini ya, teknologi tata kelola ini. Ini sini saya lewatkan saja. Ya, jadi COVID adalah model untuk mengukur seberapa matang sistem tata kelola pada sebuah organisasi. Ya, maksudnya mengukur kematangan itu seberapa bagus tata kelolanya. Contoh tadi misalnya, saya tadi sudah mengatakan banyak perusahaannya besar, ya skalanya mungkin BUMN kelas dunia, kayak Pertamina, PLN gitu. Tapi kenapa ya nggak untung gitu? Tadi salah satu penyebab kerugian itu adalah tata kelola yang kurang bagus. Nah, jadi kalau kamu belajar COVID, misalnya nanti untuk skripsi ya, saya tahu dari sekarang udah mulai mikir-mikir, udah semester 5, tahun depan semester 7, udah mulai mikirkan proposal skripsi. Mau bikin skripsi tentang apa? Ya, mungkin salah satunya yang bisa dipikirkan untuk jadi alternatif skripsi adalah menggunakan COVID untuk meneliti sebuah perusahaan apakah sudah matang apa belum
sistem tata kelola teknologi informasinya. Bisa saja itu menjadi sebuah penelitian, ya. Karena sebuah perusahaan ketika mengelola teknologi informasinya baik atau tidak, maka nanti akan ada ukuran-ukuran untuk mengatakan dia itu sukses apa tidak, bagus apa tidak. Ya, akan ada yang namanya critical success factor, key goal indicator, dan key performance indicator untuk mendefinisikan tata kelola teknologi informasi di sebuah organisasi. Ya. Nah, ini katakanlah ada critical success factor. Jadi faktor-faktor yang kritikal, yang penting, ya, jika ingin sukses, apa saja. Oke, nanti kita akan lihat di sini bahwa dalam tata kelola akan ada hubungan yang menjelaskan bagaimana teknologi informasi berhubungan dengan bisnis. Ini disebut dengan IT Strategic Alignment. Inilah nanti menjadi fokus pelajaran enterprise arsitektur. Ya, jadi ingat ya, sekali lagi saya garis bawahi dulu di sini, ya, yang poin pertama ini, ya, IT Strategic Alignment, penyelarasan antara IT dengan bisnis. Inilah, ya, inti dari pelajaran EA, Enterprise Arsitektur. Jadi kita belajar Enterprise Arsitektur itu pada prinsipnya adalah belajar bagaimana kita dapat menyelaraskan, ya, adanya kesinambungan antara teknologi informasi di sebuah perusahaan atau sebuah organisasi dengan bisnisnya. Jangan sampai bisnis ke kanan, teknologinya ke kiri. Ya, itu harus selaras. Nah, itu. Jadi yang pertama ini adalah EA. Yang kedua, ini adalah ITSM, ya. IT Service Management. Ini sudah dipelajari semester yang lalu. Ya, bagaimana teknologi IT dapat menghasilkan value, dapat menghasilkan manfaat terhadap bisnis tentunya. Ya. Nah, yang ketiga, inilah fokus area dari tata kelola, dari IT governance, ya, yang memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan resiko. Nah, makanya saya tidak mau tiba-tiba langsung masuk pelajaran risk management atau tiba-tiba masuk ke enterprise arsitektur tanpa kamu mengetahui terlebih dahulu dasarnya. Jadi sekali lagi ya, pelajari tata kelola IT atau IT governance agar kamu tahu, ya, mengapa harus ada penyelarasan antara teknologi IT dan bisnis. Nah, itulah namanya enterprise arsitektur. Bahwa ketika kita menjalankan bisnis menggunakan teknologi IT, akan ada resiko-resiko. Maka resiko itu harus dikelola. Maka kita akan belajar mata kuliah yang namanya IT Risk Management atau manajemen resiko teknologi informasi. Ya. Jadi dari 4 fokus ini, 2 menjadi pokok bahasan di materi kelas kita selanjutnya. Ya. Yang 1 sudah semester yang lalu. Nah, yang nggak dibahas adalah tentang performance measurement. Karena mata kuliahnya nggak ada kaitan di sini. Ya. Oke. Ya, saya pikir tadi saya jelaskan bahwa setiap bisnis pasti akan ada indikator-indikator tercapainya tujuan. Ya. Akan ada juga indikator-indikator seberapa baik kualitas kinerja. Oke. Ya, jadi terakhir ini jadi tugas ya. Ini terakhir jadi tugas untuk dikumpulkan di
apa namanya di Edmodo nanti. Nanti tugasnya akan saya cantumkan di Edmodo. Ya. Ini bukan minggu depan, berarti 2 minggu lagi ya. Kamu kan baru untuk 2 minggu sekali. Ya. Genap. Jadi pertama, coba jelaskan apa perbedaan governance dengan government, apa perbedaan IT governance dengan IT management. Soal nomor 2, apa hubungan IT governance dengan business management. Dan yang ketiga, mengapa harus belajar IT governance. Kalau kamu bisa jawab 3 hal ini, artinya kamu paham dengan apa yang saya jelaskan di sini. Oke, sebelum kita istirahat, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ya. Ini masalah tadi itu pakai aplikasi apa di link baca itu lah. Yang mana? Edmodo aplikasi. Edmodo. Iya. Edmodo tuh ya itu apa namanya? Kalau dari HP dia jadi aplikasi, tapi kalau dari komputer, dari laptop bisa dibuka dari browser. Oh, jadi kalau di HP dia aplikasi ya, Pak? Ya, install. Oh, oke. Ya, tapi kalau dari HP, kamu nanti kalau mau ngumpul tugas gimana caranya? Kan berarti cuma view-view aja nanti kan. Tapi kalau ngerjakan kan harus ngupload segala macam. Ya, saya pikir ya dua-dua lah. Kalau dari HP bisa dilihat untuk view aja, tapi kalau untuk mengerjakan tugas, saya pikir baiknya dari komputer ya, dari laptop. Kalau dari laptop cukup buka dari browser aja. Oke, Pak. Ada lagi yang lain? Saya lupa capture ya. Bentar ya. Coba dibuka dulu kameranya untuk saya capture untuk absen. Oh, tolong hidupkan kameranya. Nggak bisa. Ya, screenshot. Ya, kita kalau nggak ada pertanyaan, kita istirahat dulu. Jadi nanti kita masuk lagi jam 1, ya, 30 menit kita istirahat, masuk lagi jam 1. Dan link ini berlaku terus-menerus ya. Jadi link yang sama, saya nggak ganti-ganti. Sepanjang kita kuliah, sampai dengan UAS nanti, link Zoom-nya tetap ini ya. Jadi untuk selanjutnya saya tidak akan posting lagi di grup WA. Untuk linknya ini terus-menerus fix ya. Kita nggak berubah. Oke, kita istirahat dulu. Nanti jam 1 kita masuk lagi untuk pertemuan yang kedua. Ya, kita istirahat dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.